Halo semuanya, selamat datang kembali di Coding Academy bersama saya Muhammad Ilman dan saya mengucapkan terima kasih. Saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah bagi yang menjalankannya. Jadi di video kita kali ini kita akan memulai sebuah seri baru, tepatnya adalah sebuah seri JavaScript yang sebenarnya sudah distandarisasi menjadi ECMAScript, dan di video kali ini kita akan belajar mengenai perjalanan dari JavaScript sampai menjadi ECMAScript standar yang distandari oleh ECMA Internasional. Oke, dan kita akan jadi pertama kali JavaScript itu namanya bukan JavaScript dan itu dimulai dari NCSA. Oke, jadi NCSA itu adalah National Center of Supercomputing Application yang berada di Urbana Campaign di Amerika Serikat. Oke, jadi NCSA ini adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of Illinois di Urbana Campaign, tepatnya di Amerika. Dari hasil NCSA ini meneliti, terbuatlah sebuah browser baru dan lumayan populer, tepatnya atau namanya adalah Mosaic Browser. Jadi Mosaic Browser ini populer sekali pada tahun 1992. Oke, jadi karena kepopulerannya ini browser ini juga terus dikembangkan. Dan kelebihan dari browser ini adalah dapat menampilkan gambar secara inline, karena pada dahulu, pada zaman sebelum browser-browser bisa menampilkan gambar seperti sekarang, dulu web page itu hanya hitam dan putih. Oke, selanjutnya setelah berhasil menjadi populer karena Mosaic Browser, NSCA memutuskan untuk membuat sebuah perusahaan yang diberi nama Netscape Communicator. Jadi Netscape Communicator ini adalah sebuah perusahaan yang awalnya dari NCSA ini, dari penelitian ini terbentuklah Netscape Communicator, dan Netscape Communicator ini membentuk sebuah browser baru yang mungkin ini hasil perbaikan atau hasil pengembangan kembali dari browser Mosaic Browser, dan namanya itu adalah Netscape Navigator. Jadi Netscape Navigator ini ataupun Netscape ini mempunyai ambisi untuk menambahkan bahasa scripting yang membuat website kita lebih interaktif, walaupun itu sebenarnya dahulu melanggar ketentuan dari W3C. Oke. Atau kalau teman-teman masih ingat, Bapak Tim Berners-Lee ya, sebagai pendiri dari W3C, kita sudah pernah bahas. Selanjutnya untuk menggapai keinginannya ataupun untuk menambahkan bahasa scriptingnya, Netscape kemudian menggat salah satu programmer yang lumayan terkenal, yaitu Bapak Brendan Eich. Bapak Brendan Eich ini diberikan tugas atau diberikan sebuah pekerjaan untuk membuat sebuah bahasa scripting yang dalam waktu yang sangat singkat Bapak Brendan ini sudah bisa menyelesaikan bahasa itu yang tergabung dari bahasa Java, Scheme, dan bahasa Self, dan itu hanya dalam kurun waktu 10 hari. Berarti dia menciptakan compiler dan lain sebagainya itu dalam waktu yang sangat singkat. Oke, sudah terbayang jagonya sekali ya Bapak ini. Selanjutnya ini setelah waktu 10 hari mulailah perilisan bahasa pemrograman Mocha. Oke, jadi Mocha ini yang dibuat dalam waktu 10 hari dalam kurun waktu yang lumayan singkat itu juga berganti nama menjadi LiveScript, karena ini atas usulan dari pendiri Netscape itu sendiri. Lalu si LiveScript ini kemudian merubah nama kembali menjadi JavaScript, dan tujuan dari JavaScript ini adalah untuk marketing. Kenapa untuk marketing? Karena pada saat itu bahasa yang paling populer adalah bahasa, dan Netscape menggait Sun Microsystem untuk bekerja sama, yang dalam artian akan dengan tujuan untuk mengalahkan Microsoft seperti itu. Dan dari hasil bekerja sama ini dibuatlah sebuah nama JavaScript atas kesepakatan antara Netscape dan Sun Microsystem.
Namun sayangnya lisensinya dipegang oleh Sun Microsystem ya, karena dia yang mengusulkan namanya. Oke. Selanjutnya juga ini yang sayang sekali itu adalah ditolak standarisasi oleh W3C karena ya itu tadi melanggar beberapa standar yang awalnya dibuat oleh W3C, seperti dilarang untuk menampilkan gambar dalam satu halaman web dan itu hanya bisa terpisah kalaupun mau ditampilkan gambar. Oke, jadi setelah beberapa tahun kemudian si JavaScript ini kemudian berubah nama menjadi ECMAScript. Oke, jadi alasan dari ECMAScript ini adalah karena penolakan standarisasi oleh W3C dan juga ini ECMAScript ini masih yang dulunya lisensi JavaScript itu dipegang oleh Sun Microsystem, jadi dia berubah sekarang. Oke. Dan kalau kita bahas lebih jauh mengenai Sun Microsystem, ya pada saat ini Sun Microsystem itu sudah dipegang oleh Oracle. Jadi otomatis juga license JavaScript itu sekarang dimiliki oleh Oracle ya. Oke, nah di ECMAScript ini kenapa sih namanya jadi ECMAScript? Oke, nah kenapa jadi ECMAScript? Oke, jadi ECMA ini adalah organisasi ya mirip seperti W3C untuk menstandarisasi perubahan-perubahan baru yang mungkin nantinya akan diterapkan di semua browser. Oke, jadi nama ECMA ini diambil karena ECMA International tidak bisa melakukan standarisasi JavaScript atas nama Netscape ya, karena license-nya dipegang oleh Sun Microsystem pada saat itu. Nah, karena itulah diubahlah namanya menjadi ECMAScript. Oke, dan sejak tahun 1996 sampai sekarang sudah distandarisasi. Dan pengembangan dari ECMAScript ini lumayan pesat ya. Jadi setelah tahun 1996 rilis pertama, oke, mulailah ECMAScript itu dikembangkan, dan ECMAScript itu lebih sering disebut dengan ES ya. Jadi ada ES1, ES2 dan seterusnya. Jadi ES1 mulai rilis pada tahun 1997. Selang setahun berikutnya ES2 juga rilis, begitupun tahun 1999 ES3 mulai launching ya. Selanjutnya setelah sekian lama pada tahun 2005 Ajax sudah mulai launching, dan sekarang Ajax itu sudah dipergunakan kadang bisa untuk transaksi antara server dan klien, bisa juga untuk server side ya, seperti itu. Oke, karena kalau kita pakai data tables pun kita kadang membutuhkan Ajax seperti itu. Selanjutnya setelah 2005 Ajax launching dan S4 pun mulai rilis pada tahun 2008, namun karena ada kegagalan, maka dibentuklah kembali pada tahun 2008 itu projectnya itu ES Harmony, project pengembangannya ya. Jadi ECMAScript Harmony. Jadi mungkin awalnya belum Harmony nih pada tahun 2008 ini pada masa gagalnya, lalu setelah semuanya dirapikan barulah masuk ke ES Harmony pada tahun 2008. Lalu pada tahun 2009 muncul juga ES versi 5, dan di sini juga yang menarik itu memberikan versi default dan atau kita kenal lah, bukan default ya, stabil. Kalau sekarang kalau teman-teman menggunakan framework Bootstrap, sekarang ada Bootstrap 5, dan Bootstrap 5 itu versinya strict ataupun beta. Oke, begitu juga ES5 pada tahun 2009 ini ada yang stabil, ada yang beta. Oke, dan kalau sekarang juga Bootstrap juga terus mengembangkan. Sekarang detik ini versinya versi 5.5.1 kalau tidak salah ya. Selanjutnya tahun 2015 ES6 muncul, disusul tahun 2016 ES7 juga muncul, dan tahun 2017 ini ES8 juga muncul. Selanjutnya tahun 2018 pun muncul ya. Oke, dan sampai saat ini mungkin 2021 masih dalam proses pengembangan, dan ada banyak yang mulai standarisasi yang diterapkan dalam ES8 sampai 9 dan lain sebagainya. Itu sudah mulai terlihat standarisasi dan penambahan fitur-fitur baru
Oke, itu perjalanan dari JavaScript sampai menjadi ECMAScript. Oke, dan di sini saya persingkat saja waktunya ya, karena mengingat durasi videonya juga. Oke, dan itu dia seri JavaScript video pertama kita. Oke, mengenai perjalanan JavaScript sampai menjadi ECMAScript yang standar sampai sekarang. Ya, namun tidak bisa dipungkiri nama JavaScript masih tetap menjadi populer walaupun standar itu ECMAScript ya. Sekarang itu sebenarnya JavaScript, ECMAScript, dan juga JavaScript ini sebenarnya mempelopori ataupun ada sangkut pautnya dengan bahasa TypeScript, LiveScript. Pada saat ini LiveScript itu masih ada sebenarnya, namun dikembangkan kembali menjadi JavaScript kan, seperti itu tadi ya. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, juga like videonya, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu bahwa seri baru udah mulai di Coding Academy ya. Oke, jadi saya Muhammad Ilman, Coding Academy, Programming is Fun. Bye bye.